Setelah kita dikasih banyak banget teaser sama Shimano, akhirnya sekarang launching juga Shimano RC903. Dari awal season tahun 2022 itu udah dipakai sama Matthew van der Poel, Jasper Philipsen, sedangkan tim mereka yang lain itu masih pakai RC902. Waktu itu kita masih nggak tahu tuh sepatu yang mereka pakai itu apa sih, apakah RC902 generasi selanjutnya atau apa. Terus di Eurobike 2022 itu juga udah ditunjukin Shimano RC903, dan sekarang kita bisa pegang langsung RC903. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak perbedaannya RC903 dengan pendahulunya RC902. Nah, di kanan gue ini ada RC903 dan di kiri gue ada RC902. Kalau dilihat dari desainnya udah kelihatan banget perbedaan paling besar itu terletak pada heel cups-nya. Kalau yang RC902 heel cups-nya masih silver, warnanya rada gelap, dan RC903 itu silver juga tapi warnanya sih lebih terang. Dan selain itu, selain dari heel cups itu ada perbedaannya pada simpul tali bawahnya. Kalau RC902 simpul talinya itu lebih dikit, lebih simple ya, jadi ditahan sama 3 buah plastik. Sedangkan kalau di RC903 3 buah plastik itu hilang, jadi plastiknya itu cuma satu yang di bagian sini nih deket bawah, sisanya itu ditahan sama upper sole dan simpulnya dibikin lebih kompleks. Perlu diingat, ini sepatu juga punya stiffness index 12. Jadi kalian, ini sepatu kalau kalian gini nih nggak bisa. Ini yang RC902 dan yang 903 sama, stiffness indexnya 12 juga. Jadi kalian kalau mau flexing nggak bisa karena stiff banget dan didesain untuk balapan. Dan sepatu ini punya power transfer yang enak banget. Jadi kalau kalian pernah ngerasain sepatu yang nggak ada karbonnya sama sekali, terus kalian coba sepatu yang ada karbonnya dan punya stiffness index 12, itu feel-nya kerasa banget perbedaannya. Dan menurut pernyataan Shimano, dengan menghilangkan 2 plastik ini pada RC903, justru ini membuat sepatu ini tuh jadi lebih nyaman. Jadi mereka istilahnya mengurangi hot spots. Hot spots itu adalah permukaan kaki yang sering bergesekan dengan permukaan sepatu. Jadi dengan menghilangkannya 3 plastik ini dan simpulnya dibikin lebih kompleks, lebih banyak, kalau dilihat itu mengurangi hotspot dan diharapkan dapat mengurangi rasa sakit saat kita pakai untuk long ride dan endurance. Nah, dari upper sole, selain dari plastik yang dihilangkan dan simpul yang lebih kompleks, RC903 itu masih sama menggunakan BOA LI2. Jadi tensinya itu bisa diatur. Misalkan saat riding udah mulai ada tanda-tanda kaki mulai sakit nih, itu sebenarnya kalian bisa kendorin saat goes juga. Jadi kalau kita puter ke arah jarum jam clockwise itu sebenarnya ngencengin, kalau kita mau kendorin tinggal puter melawan arah jarum jam. Dan enaknya bawahnya itu ada 2, jadi misal kita mau kendorin bagian depan aja ya tinggal puter bawa bagian depan, dan biasanya yang banyak diputer sih bagian sini untuk ngontrol compression sepatu ini. Karena kecenderungannya adalah ketika kalian goes long ride itu kaki kalian makin mekar, makanya permukaan kaki kita mulai bergesekan dengan permukaan sepatu ini. Makanya berguna banget ada 2 bawah seperti ini. Kita bisa atur compression sepatu ini pada bagian depan aja atau mau bagian belakangnya juga bisa. Jadi sesuai preferensi kalian dan bisa dilakukan saat lagi goes juga. Dan berhubung lagi ngomongin sprint, jadi RC903 juga mengupgrade pada bagian heel cup-nya. Jadi nggak cuma dari desain aja sebenarnya, nggak dari looks doang, tapi sebenarnya dalamnya ini juga berbeda banget dengan RC902. Jadi RC902 itu punya ruang tumit yang lebih lebar. Kalau dilihat ini tuh ada karet yang fungsinya itu agar bikin tumit kita nggak naik turun atau geser kiri kanan, bikin tumit kita lebih nempel terus sama sepatunya. Tapi kalau di RC903 karet tersebut dihilangkan dan ruang untuk tumitnya itu dibikin lebih sempit. Jadi Shimano mengklaim kalau dengan upgrade ini nih heel movementnya itu bakal terbatasi saat kita melakukan sprint atau effort tinggi saat bersepeda. Untuk dari sole bawah, sepenglihatan gua ini sih nggak ada perbedaannya sama sekali. Jadi sama-sama punya 2 ventilasi depan dan ventilasi belakang. RC903, RC902 sama-sama stiffness indexnya 12, dan dengan ada 2 ventilasi ini udah kasih tahu statement jelas kalau sepatu ini nyaman banget untuk dipakai di cuaca yang panas. Jadi nggak bikin kaki kita
kepanasan lah dengan kehadiran dua ventilasi ini. Yang jelas kalau dari penampilan, gue pribadi lebih suka RC903 karena lebih nyentrik ya, sama-sama putih, dan kalau dilihat yang hitam juga classy banget. Jadi heel cupnya dibikin lebih abu ya, bisa dibilang ini warnanya gradasi, tapi cocok banget apabila kalau dibandingkan dengan 902. Gue pribadi cara desain gue lebih suka RC903. Buat kalian yang udah pakai RC903, boleh banget komen di bawah apakah benar sepatu ini kalau dipakai endurance dan long ride itu lebih nyaman, lebih nggak sakit. Kalau kalian udah pakai sepatu ini atau kalian udah pakai keduanya, dan apakah worth it kalau kalian sudah punya RC902 dan kalian ingin upgrade ke RC903. Mengingat kalau price range-nya itu lumayan ya, ini sekarang cuman 3.250.000, ini 4.998.000 ya, 5 juta lah. Itu perbedaannya udah hampir 1,7. Tapi worth it gak? Komen aja di bawah.